Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya malam ini Bapak dan Ibu? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat, Bu. Alhamdulillah, Sehat, Bu. baik-baik Ibu. Sehat ya Bu ya, senantiasa semoga sehat selalu sampai kegiatan Lokakarya ini selesai. Baik Bapak Ibu tetap semangat ya meskipun kita malam menjalani kegiatan Lokakarya ini. Saya harap nanti partisipasi Bapak dan Ibu dan juga terus semangat ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya share screen ya Bapak Ibu. Oke, apakah sudah tampil di layar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sudah tampil Alhamdulillah, Bu. Ibu. Jelas, Bu. Sudah ya Bapak Ibu. Baiklah sebelum kita memulai kegiatan pada malam hari ini, saya meminta untuk salah satu dari bapak-bapak yang ganteng ini untuk memimpin doanya. Silakan Bapak. Oke, baiklah Ibu Fasil, saya akan memimpin rekan-rekan kita. Baiklah Bapak Ibu, sebelum memulai Lokakarya kita ini, lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Deksi yang telah bersedia untuk memimpin doa pada kesempatan malam ini. Baik Bapak Ibu, apakah sudah terbaca di slide di layar Bapak Ibu semua slide saya ini? Sudah, Bu. Sudah Bu, jelas. Oke. Nah, untuk kegiatan Lokakarya kita pada malam hari ini, temanya yaitu tentang kita sama-sama akan membahas tentang keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah, terutama di lingkungan sekolah SMA Negeri 19 Bungo. Nah, adapun tujuan yang ingin kita capai nanti, saya harap Bapak dan Ibu mampu menghasilkan rencana pengembangan sekolah yang nantinya dapat berdampak pada murid dan sesuai dengan kondisi sumber daya sekolah. Oke Bapak Ibu, nah sebelum kita memulai kegiatan diskusi, ini ada kesepakatan kelas terkait pelaksanaan diskusi nanti. Ya Bapak Ibu, yang pertama itu Bapak Ibu diminta untuk menonaktifkan mikrofon ketika tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Kemudian Bapak dan Ibu juga tidak diperbolehkan untuk merekam kegiatan kita pada hari ini. Kemudian Bapak dan Ibu dipersilakan untuk raise hand jika Bapak Ibu ingin mengungkapkan pendapat ataupun memberikan umpan balik. Nah, kemudian kita juga harus konsisten nih terhadap waktu, kita harus tepat waktu jam berapa kegiatan kita nanti akan selesai. Kemudian saya juga berharap Bapak dan Ibu dapat mencatat poin-poin penting pada kegiatan diskusi kita kali ini. Dan yang terakhir, saya berharap Bapak Ibu semua dapat fokus dalam kegiatan kita hari ini agar tujuan yang ingin kita capai nanti dapat sama-sama berhasil ya Bapak Ibu ya, dapat sama-sama kita capai. Nah, ini Bapak Ibu, terkait prakarsa perubahan tentang pengembangan diri dan sekolah, ini ada beberapa pertanyaan nih Bapak Ibu yang ingin saya berikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, pertanyaan pertama akan kita bahas itu adalah, nih, menurut Bapak dan Ibu CGP, bagaimana kualitas sekolah kita saat ini? Apakah memerlukan peningkatan kualitas dan pengembangan sekolah? Kemudian saya minta Bapak dan Ibu memberikan alasannya nih, kira-kira kenapa? Kenapa kita perlu meningkatkan kualitas dan pengembangan sekolah? Nah, jadi di sini ada 2 kesempatan yang saya bagikan kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu nanti bisa raise hand ataupun Bapak dan Ibu bisa mengakses link sandbox di sini ya Bapak Ibu, saya kirim di chat di sini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan mengisi link ini, link Padlet ini, atau bisa raise hand. Kepada Bapak Ibu yang ingin raise hand dipersilahkan. Apakah ada Bapak dan Ibu bersedia untuk raise hand terkait pertanyaan yang pertama? Oke, ada Bu Tulip ya, Bu Tulip. Oke, dipersilakan kepada Bu Tulip untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibu. Menurut saya, pengembangan program sekolah di sekolah kami ini
yang terjadi selama ini saya rasa belum ada peningkatan kemajuannya dikarenakan program yang kami laksanakan ini sebenarnya sederhana, yaitu program tentang Jumat Berkah. Nah, Jumat Berkah ini tidak terlaksana dengan baik dikarenakan penyebabnya ada beberapa hal. Yang pertama yaitu tidak kompaknya antara guru dan murid dalam melaksanakan kegiatan ini, Bu. Jadi hanya kadang hari Jumat ini banyak guru yang tidak hadir dan muridnya tidak menjalankannya dengan baik. Jadi belum ada kerjasamanya, Bu. Sekian, Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Luar biasa ya Bu Tulip ya. Jadi di sini saya dapat mengambil kesimpulan yang disampaikan Bu Tulip tentang kualitas pengembangan sekolah, itu salah satunya bisa dilihat dari kegiatan Jumat Berkah. Dan untuk kegiatan Jumat Berkah ini belum bisa berjalan dengan maksimal karena kurangnya kolaborasi antar warga sekolah. Seperti itu ya Bu Tulip ya. Oke. Ya, benar. Saya berikan Saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang lain yang bersedia untuk memberikan tanggapannya, dipersilakan. Oke, Ibu Ari, silakan Ibu Ari. Oke. Sebentar ya Ibu ya. Ya, ini pertanyaannya Ibu, pertanyaan pertama. Menurut Bapak Ibu nih, bagaimana kira-kira kualitas sekolah kita saat ini? Menurut Bapak Ibu, apakah memerlukan peningkatan kualitas dan pengembangan sekolah? Dan saya juga meminta alasannya, mengapa Bapak dan Ibu menyatakan hal demikian. Oke, bagus sekali tanggapan dari Ibu Ari. Boleh lebih rinci lagi, Bu? Maksudnya untuk transformasi pendidikan tadi, Bu? Oke. Oke, boleh Bu Ari berikan contohnya kira-kira apa nih Bu program atau praktik baik yang sudah ada di sekolah Ibu? Oke, luar biasa sekali ya. Ternyata untuk program di sekolah Bu Ari ini sebenarnya sudah lengkap ya, sudah paket lengkap ya Bapak dan Ibu ya. Cuman di sini ada pengen nih Bu Ari memberikan kontribusi yang lain yang merupakan ide ataupun gagasannya itu berasal dari Ibu Ari. Begitu ya Bu Ari ya, luar biasa sekali. Baik untuk Bapak dan Ibu yang lain, apakah masih ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya sudah lewat apa tadi, Bu? Oh, sudah lewat ini ya, Pak ya, Padlet ya. Oke. Oke. Kalau sudah lewat Padlet, nanti bisa sama-sama kita lihat ya, Bapak dan Ibu. Kita lihat untuk pendapat Pak Deksi nih di sini. Sekolah kita sudah baik, tapi kita perlu meningkatkan kualitas pendidikannya. Oke. Bagus ya Pak Deksi ya, sudah bagus, tapi memang lebih kita tingkatkan kualitasnya mungkin di sini pada ini ya Bapak ya, pada kegiatan proses belajar mengajar mungkin ya Bapak ya. Iya Bu.
Oke, kemudian di sini juga ada pendapat dari Pak Sudaryanto, sudah cukup berjalan tapi perlu ditingkatkan. Oke, jadi sebenarnya ya Bapak dan Ibu ya, untuk program-program sekolah, program-program yang ada di sekolah, itu sudah cukup bagus, hanya perlu konsistensi dan juga peningkatannya, mungkin seperti itu ya Bapak dan Ibu ya, luar biasa sekali. Oke, bisa kita kasih aplaus untuk kita semua Bapak dan Ibu, luar biasa sekali. Kemudian Bapak dan Ibu, kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi Bapak dan Ibu sudah menyampaikan nih ada berbagai program yang sudah ada di sekolah Bapak dan Ibu, kemudian ada yang ingin melanjutkan atau ingin meningkatkan kualitasnya lagi, kemudian ada yang ingin membuat program baru seperti yang disampaikan Ibu Ari. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bapak dan Ibu, kira-kira apa saja langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk dapat melakukan upaya pengembangan diri dan juga pengembangan sekolah yang nantinya akan berdampak pada murid. Nah, mungkin di sini ada Bapak dan Ibu ingin menyampaikan pendapatnya, silakan isi link pada di sini ya Bapak Ibu ya, pada kolom chat. Oke, sembari menunggu Bapak dan Ibu menuliskan pendapatnya di kolom chat, di sini saya juga menyediakan waktu untuk Bapak dan Ibu melakukan atau menyampaikan secara langsung nih pendapatnya melalui raise hand. Silakan Bapak dan Ibu. Adakah yang ingin menyampaikan secara langsung? Kira-kira langkah-langkah yang dapat diambil atau yang akan diambil nih apa aja nih Bapak dan Ibu? Oke, tadi udah ada yang raise hand. Oke, Pak Daryanto. Silakan Pak Daryanto, dipersilakan. Kira-kira apa saja nih langkah-langkah Pak Daryanto nanti? Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Untuk terkait masalah langkah-langkah untuk pengembangan diri dan sekolah itu pada intinya adalah kolaborasi Bu. Artinya ketika semua berkolaborasi, semua bisa satu pikiran, satu pendapat, maka langkah-langkah apa yang menjadi tujuan untuk pengembangan diri dan sekolah itu mungkin akan mudah tercapai, baik mungkin dari segi perencanaannya, mungkin dari segi sumber daya yang ada, baik mungkin sumber daya manusianya maupun pengelolaan dari sumber daya yang lain. Mungkin itu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Daryanto, luar biasa sekali di sini pendapat Pak Daryanto ya terkait langkah-langkah apa yang dapat kita ambil. Jadi kalau Pak Daryanto di sini lebih mengambil langkah atau kunci dari langkah-langkah yang ada ya Pak Daryanto ya. Jadi di sini Pak Daryanto menyampaikan pentingnya kolaborasi dalam mencapai program yang mampu memberikan dampak kepada murid-murid kita nanti. Baik Bapak dan Ibu, adakah yang ingin menyampaikan juga pendapat secara langsung melalui raise hand? Dipersilakan. Atau ini semuanya lagi sibuk nulis di sandbox ya Bapak dan Ibu ya, sehingga tidak ada yang raise hand. Oke, kita lihat untuk di sandbox-nya ya Bapak dan Ibu. Langkah-langkahnya ini yang warna biru siapa ya Pak Deksi ya? Ya Bu. Oke, adanya kolaborasi dan penyamaan persepsi, kemudian refleksi. Oke, sudah ada tambahan nih dari sebelumnya. Kalau sebelumnya yang disampaikan Pak Daryanto hanya kolaborasi, di sini sudah bertambah harus ada penyamaan persepsi. Kemudian kita juga harus melakukan refleksi. Kemudian ini juga dari Bu Tulip. Perlu adanya kolaborasi antar warga sekolah sehingga program tersebut dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Oke, sama dengan yang disampaikan oleh Pak Daryanto tadi ya, Bapak dan Ibu, kolaborasi. Kemudian di sini juga ada yang disampaikan oleh siapa ya Bapak dan Ibu ya? Ini yang kotak berwarna hijau. Nggak ada namanya di sini. Apakah Pak Daryanto? Oke, Pak Daryanto ya. Pak Daryanto kerjasama tadi seperti yang sudah disampaikan, kemudian kalau Bu Ari juga kolaborasi serta komitmen. Oke, baik Bapak dan Ibu, ternyata pada poin kedua ini Bapak dan Ibu mampu nih memberikan ide
atau saran terkait apa sih langkah-langkah yang dapat kita lakukan nanti agar kita dapat melakukan pengembangan diri dan pengembangan sekolah kita yang nantinya dapat memberikan dampak yang positif kepada murid. Oke, jadi dapat disimpulkan kita harus perlu melakukan penyamaan persepsi dulu ya Bapak dan Ibu. Kira-kira untuk tujuannya nih apa sih nanti program tersebut, apa tujuan yang ingin kita capai, kemudian hal-hal apa yang harus kita lakukan, terutama peran kita sebagai pendidik nih, apa saja yang harus kita lakukan. Kemudian yang poin kedua itu harus ada kolaborasi di antara seluruh warga sekolah. Jadi ya Bapak dan Ibu, jika hanya salah satu aja yang bekerja atau hanya 2-3 orang saja itu tidak, maka program tersebut tidak akan terlaksana. Jadi memang kita harus membutuhkan kolaborasi dan kerjasama seperti itu. Kemudian tadi juga ada tambahan dari Pak Deksi, yang terakhir itu adalah pentingnya kita melakukan refleksi ya Pak Deksi ya. Kira-kira dengan refleksi ini kita akan mengetahui nih kira-kira efektif nggak sih program tersebut atau sudah berjalan nggak sih program tersebut. Kemudian kalau misalnya program tersebut belum berjalan, kira-kira langkah-langkah apa yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki agar program tersebut dapat berjalan secara optimal. Seperti itu ya Bapak dan Ibu, luar biasa sekali Bapak dan Ibu, hebat semua dapat memberikan atau dapat berkontribusi dalam kegiatan kita hari ini untuk saling berbagi pendapat, bertukar pikiran mengenai keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah di sekolah masing-masing. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja ya Bapak dan Ibu ya untuk kegiatan kita pada hari ini. Ada kurang dan lebihnya, saya sebagai fasilitator saya mohon maaf. Kemudian sebagai penutup Bapak dan Ibu, kalau tadi kita buka dengan doa, kemudian kita tutup juga dengan doa ya Bapak dan Ibu ya. Dipersilakan kepada Bapak-Bapak untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. Saya Bu. Oke, Pak Daryanto, silakan Pak Daryanto. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan Ibu fasilitator ya atas kesempatan untuk menutup kegiatan Lokakarya ini. Mudah-mudahan dengan doa nanti ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi berkah, bisa bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita secara bersama-sama mengucapkan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.